Halo teman-teman semua, selamat sore. Jadi, untuk video kali ini kita akan membahas tentang depresiasi dari aset tetap dan juga analisis dan membahas dan menganalisis dari laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan terbuka. Nah, untuk materi ini, depresiasi aset tetap ini, sebenarnya aset tetap sendirinya adalah, maksudnya adalah aset yang kita miliki dalam wujud fisik tidak untuk dijual dan juga diekspektasikan mampu memberikan kita jasa untuk menunjang keberlangsungan bisnis. Nah, metode dari depresiasi ini ada tiga. Yang pertama yang akan kita bahas adalah straight line ini. Jadi di sini kita sudah ketahui book value ataupun harga beli awal dari barang ini adalah 30 juta. Residual value-nya adalah 500.000, economical lifetime-nya adalah 5 tahun, dan depreciable cost-nya adalah 29.500.000. Dari mana kita dapat depreciable cost-nya ini? Yaitu dari book value ini kita kurang dengan residual value. Di sini kita bisa lihat tabelnya, sudah ada template-nya, ada tahun, depreciable cost, rate, annual expense, accumulated depreciation, dan juga book value. Untuk rate-nya sendiri ini kita dapatkan dari 100% dibagi dengan economical lifetime-nya. Kenapa 100%? Karena maksudnya adalah keseluruhan dari barangnya, dari aset tetapnya ini. Makanya dibilangnya 100%. Jadi 100% kita bagi 5 didapatkan 0,2. Jadi kita masukkan saja depreciable cost-nya ini, rate-nya 0,2. Lalu annual expense-nya ini kita dapatkan dari depreciable cost dikalikan dengan rate-nya kita. Begitu seterusnya hingga kita dapatkan sampai ke bawah. Lalu untuk accumulated depreciation ini kita dapatkan dari yang pertama kita dapatkan dari annual expense. Lalu untuk yang tahun kedua kita dapatkan dari accumulated depreciable tahun sebelumnya ditambah dengan annual expense tahun sekarang. Begitu seterusnya sampai ke bawah hingga kita dapatkan book value-nya. Book value-nya ini sendiri adalah book value awal dikurangi dengan accumulated depreciation-nya. Hingga begitu terus ke bawah hingga kita dapatkan residual value-nya 500.000. Lalu masuk ke metode kedua yaitu unit of activity. Di sini kita bisa lihat sudah diketahui sama seperti tadi. Maaf, maksudnya lalu kita masuk ke metode kedua yaitu unit of activity. Kita ketahui di sini book value-nya adalah 25 juta, residual value-nya 500.000, maka kita dapatkan depreciable cost-nya 24.500.000. Lalu untuk unit activity-nya pada tahun pertama kita dapatkan 40.000, 40.000, 30.000, 10.000, 20.000, dan seterusnya. Lalu kalau di straight line tadi adalah rate, di sini bukan. Jadi dia cost per unit. Cost per unit ini kita dapatkan dari units of activity-nya semua ini kita jumlahkan, lalu kita bagikan dengan depreciable cost. Maka kita dapatkan cost per unit yaitu 175. Nah, annual expense-nya sama seperti straight line tadi, kita kalikan units of activity-nya dikalikan cost per unit. Begitu seterusnya hingga ke bawah, accumulated depreciation-nya sama. Kita pindahkan dari annual expense ke sini ke tahun pertama, lalu kita tambahkan accumulated depreciation tahun sebelumnya dengan annual expense tahun ini. Untuk book value-nya sendiri sama seperti metode sebelumnya, book value awal dikurangi dengan accumulated depreciation tahun ini, begitu seterusnya hingga ke bawah. Nah, hingga kita dapatkan residual value-nya sebesar 500.000. Lalu kita masuk ke metode ketiga, yaitu double declining. Nah, double declining ini dia itu paling baik untuk diaplikasikan untuk aset yang terdepresiasi dengan cepat dalam beberapa tahun pertama kepemilikannya. Jadi contohnya mungkin seperti mobil ataupun truk ataupun alat-alat berat lainnya. Jadi fungsi dari metode double declining ini adalah untuk
mendepresiasi aset tetap lebih besar. Jadi secara besar-besaran pada tahun-tahun awal yang kemudian memungkinkan perusahaan untuk menunda pajak penghasilan hingga tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini kita bisa ketahui book value-nya ini adalah 30 juta, residual value-nya adalah 500.000. Maka depreciable cost-nya yang kita dapatkan adalah 29.500.000. Nah, di sini yang sedikit berbeda dari metode sebelumnya, straight line, adalah karena dia adalah double declining, maka untuk untuk rate-nya kita kalikan 2. Jadi rate-nya di sini adalah 0,4. Nah, untuk depreciable cost-nya sendiri, pada tahun pertama kita gunakan yang di sini. Kita kalikan dengan rate, maka kita dapatkan annual expense-nya. Lalu annual expense-nya kita pindahkan ke accumulated depreciation-nya untuk yang tahun pertama, maka kita dapatkan oh, book value-nya. Lalu untuk depreciable cost dari tahun ini, maksudnya tahun selanjutnya, itu kita dapatkan dari book value. Jadi dari book value kita pindahkan lagi ke depreciable cost-nya, yang di sini adalah 18.200.000. Kita kalikan dengan rate dan begitu seterusnya. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah memperhatikan kok ada yang aneh ya, kok book value-nya ini nggak sesuai dengan residual value-nya, yaitu 500.000. Nah, caranya supaya kita bisa samakan lagi dengan residual value-nya adalah dari annual expense-nya ini yang paling terakhir, kita ganti rumusnya. Yaitu caranya dari depreciable cost, kita kurangi dengan accumulated depreciation tahun sebelumnya. Maka kita dapatkan di sini residual value-nya adalah sama, yaitu 500.000. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, itu kan kalau peralatannya ini dibeli pada saat awal tahun. Bagaimana misalnya dia dibeli pada bulan 2 atau mungkin pada bulan 3 ataupun pada bulan 4. Nah, untuk kasus yang seperti itu, misalnya ya, kita membelinya pada April, yaitu bulan keempat. Untuk rumusnya sendiri, pada annual expense-nya, jadinya kita kalikan 9 per 12. Kenapa 9? Karena dari satu tahun kan ada 12 bulan. Kita beli pada April, yaitu bulan keempat. Jadi, bulan pertama, kedua, dan ketiganya ini belum dihitung, karena peralatannya belum ada. Karena dia dibeli pada April, berarti dia mulai digunakan pada saat April. Jadi yang dihitung hanya bulan pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat tidak. Dan dari satu tahun ini, karena sudah 3 bulan ini tidak digunakan, 12 dikurangi 3 kan 9. Jadinya rumusnya dikalikan 9 per 12. Lalu untuk tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 tidak ada perubahan. Nah, masuk pada tahun 2024, supaya eh, supaya pas penyusutannya itu pas jadi 1 tahun. Jadi kita masuk pada tahun ke-6, tapi hanya sampai 3 bulan. Begitu juga dengan double declining, tapi bedanya untuk double declining ini dia dikali 9 per 12 itu dari tahun 2019 sampai 2022. Jadi 2023-nya ini sama saja caranya dengan double declining biasa yang sudah dijelaskan pada awal tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian PSAK atau yang mungkin teman-teman lebih kenal dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, apa sih tujuan dari laporan keuangan ini? Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tentang penyajian terstruktur. Ulang, ulang, cut, 1, 2, 3, cut.
Nah, sekarang kita masuk ke PSAK atau yang mungkin teman-teman lebih kenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Apa sih sebenarnya laporan keuangan itu? Laporan keuangan itu adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, laporan keuangan ini berfungsi untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Jadi isinya itu sumber dananya dari mana, dananya dikeluarkan untuk apa, kepada siapa, dan lain sebagainya. Nah, laporan keuangan ini menyajikan informasi berupa aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, dan juga kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik serta arus kas. Nah, komponen laporan keuangan ini sendiri terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan. Nah, untuk karakteristik umum dari laporan keuangan ini, yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, menyebutkan secara eksplisit bahwa mereka ini patuh terhadap SAK. Nah, ada kelangsungan usaha, dasar akrual, material dan agregasi, saling hapus, tidak boleh kecuali disyaratkan atau diizinkan suatu PSAK, frekuensi pelaporannya tahunan, informasi komparatif. Jadi maksudnya semisalnya laporan keuangan ini disajikan dari tahun 2020 dan ada yang 2019. Jadi ada perbandingannya. Lalu ada konsistensi penyajian. Nah, untuk laporan posisi keuangan atau neraca, nama menjadi laporan posisi keuangan ini tambahan neraca untuk sinkronisasi dengan regulasi di Indonesia. Nah, perubahan definisi-definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali. Lalu minimum line item penyajian neraca ada seperti properti investasi, provisi, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset yang dimiliki untuk dijual, dan lain sebagainya. Nah, ada perbedaan dalam urutan penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1 dengan IAS 1. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau di sini untuk PSAK, teman-teman bisa lihat dari asetnya ini, yang duluan adalah aset lancar. Sedangkan untuk IAS-nya sendiri adalah aset tidak lancar. Lalu dari PSAK ini ada liabilitas yang duluan dibanding ekuitas, tapi untuk IAS sendiri dia terbalik. Jadi dia ekuitas duluan lalu liabilitas. Lalu untuk laporan posisi keuangan, informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan, jika memang dirasa penting. Lalu masuk dalam pos dalam laporan, penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka pendek sebagai klasifikasi yang terpisah, jadi tidak digabung. Lalu untuk aset lancar, klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan ataupun dipasarkan, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan atau 1 tahun. Kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Lalu, klasifikasi liabilitas lancar jika mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya selama 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.
Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Lalu kita masuk ke laporan laba rugi komprehensif. Jadi labanya ini dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan juga mayoritas. Nah, klasifikasi beban ini berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. Minimum line item untuk laporan laba rugi ini sendiri ada pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, pendapatan komprehensif, dan lain sebagainya. Nah, laporan laba komprehensif ada perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi. Nah, seperti ini ilustrasi laba rugi komprehensif digabung, jadi ada pendapatannya, laba sebelum pajak, laba tahun berjalan, seperti yang teman-teman. Lalu ada minimum line item laba rugi komprehensif, yaitu ada pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, ada beban pajak, jumlah suatu tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak, keuntungan atau kerugian setelah pajak, lalu ada laba rugi, dan lain sebagainya. Nah, informasi dalam laba rugi komprehensif ini, ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Jadi penyebabnya ini ada karena penurunan nilai persediaan atau aset tetap dan pemulihannya. Ada juga karena pelepasan aset tetap, ada juga karena pelepasan investasi, ada juga mungkin karena operasi eh, bisnisnya ini dihentikan, atau mungkin ada juga karena penyelesaian litigasi. Nah, kita sudah tahu PSAK-nya, kita langsung coba lihat saja contoh eh, laporan keuangan dari PT Bina Karya Jaya Abadi untuk pada tanggal 30 September 2020 tidak diaudit dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat disebutkan dia ini laporan keuangannya dinyatakan dalam bentuk mata uang rupiah. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang menyatakan laporan keuangannya dengan menggunakan dolar atau euro atau yen dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, teman-teman bisa lihat sesuai dengan PSAK tadi, jadi urutannya ada aset lancar, lalu ada aset tidak lancar. Untuk yang di bagian kiri ini, dia ada dari tahun 2019, dan yang di bagian kanan ada tahun 2020. Jadi, ada tahun 2019 ini hanya sebagai perbandingan saja, komparatif. Kita bisa lihat di aset lancarnya ini ada kas dan setara kas bernilai 95 miliar, ada piutang usaha pihak ketiga, ada piutang non-usaha, ada persediaan, ada pajak dibayar di muka, ada uang muka, hak pakai atas hak pakai atas hak atas tanah. Dan jumlah aset lancarnya ini didapatkan 1.881 miliar. Untuk aset tidak lancarnya sendiri, ada piutang non-usaha pihak berelasi, ada persediaan, ada uang muka dan beban dibayar di muka, ada hak pakai atas hak atas tanah, ada investasi saham pada entitas asosiasi, ada aset pajak tangguhan, ada aset lain-lain, dan lain sebagainya. Dan jumlah aset tidak lancarnya ini kita bisa lihat berjumlah 415 miliar. Dan ketika ditotal, jumlah aset dari perusahaan ini adalah 2.296.954 juta. Lalu untuk liabilitas dan ekuitasnya, kita bisa lihat di sini ada liabilitas jangka pendek. Dari liabilitas jangka pendek ini mencakup utang usaha pihak ketiga, non-usaha, pihak berelasi pihak ketiga, pendapatan diterima di muka.
deposit konsumen, utang pajak, beban yang masih harus dibayar, pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 bulan atau 1 tahun, ada pembiayaan konsumen dan pinjaman bank. Sehingga untuk jumlah liabilitas jangka pendeknya ini, dari perusahaan ini kita bisa lihat ada 594 miliar. Sedangkan yang untuk liabilitas jangka panjangnya, mereka ada utang non-usaha pihak berelasi dan pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam 1 tahun. Ada pendapatan diterima di muka dan ada liabilitas imbalan karyawan. Maka ketika di total dari perusahaan ini kita bisa lihat jumlah liabilitas jangka panjang ada 1.209.699 juta. Dan ketika di total dari jumlah jangka pendek dan jangka panjang, maka jumlah liabilitas perusahaan ini ada 1.804.167 miliar. Lalu untuk ekuitasnya sendiri, di sini di perusahaan ini berisi modal sahamnya, ada modal ditempatkan dan disetor penuh, ada saldo laba dicadangkan dan belum dicadangkan. Maka kita lihat di sini jumlah ekuitasnya sebesar 492.787.000.000. Dan ketika ditotal antara liabilitas dan ekuitasnya, maka kita bisa lihat di sini totalnya adalah 2.296.954.000.000. Lalu untuk laba rugi komprehensif dari perusahaan ini kita bisa lihat pada tahun 2020 ini, kita lihat pendapatannya sebesar 96 miliar. Lalu ada beban pokok pendapatannya 91 miliar, maka didapatkan laba brutonya 4 miliar. Lalu ada laba rugi usaha, ada laba rugi sebelum beban pajak penghasilan, ada beban pajak penghasilan yang kini dan tangguhan, tapi karena tidak ada jadi distripkan saja, maka didapatkan laba komprehensifnya itu sebesar 121 miliar. Lalu untuk laba rugi untuk tahun yang berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Didapatkan jumlahnya 121.378.000.000. Lalu untuk perubahan ekuitas, pada tahun 2019, saldo 31 Desember 2019, modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh itu berjumlah 59 miliar 228 juta. Lalu ada tambahan modal lagi yang berjumlah 161.471.000.000. Lalu saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya kita bisa lihat ada 35.496.000.000. Nah, untuk yang telah ditentukan penggunaannya ada 100 juta. Lalu ada penghasilan komprehensif lain ada sejumlah 3 miliar, jumlah sebelum kepentingan non-pengendali sebesar 259.899.000.000. Lalu ada kepentingan non-pengendali sebesar 232 miliar. Sehingga kita dapatkan ekuitas netonya ini sebesar 492.787.000.000. Lalu untuk arus kasnya sendiri pada 30 September 2020, untuk dari aktivitas operasi, di sini kita bisa lihat ada penerimaan dari pelanggan, tapi kemudian itu harus dikurangi lagi dengan pembayaran untuk pemasok, karyawan, untuk bunga dan beban keuangan, untuk pajak penghasilan, sehingga kas neto yang diperoleh dari digunakan untuk aktivitas operasi, jumlahnya akhirnya 30.999.000.000, minus 30 miliar. Untuk arus kas dari aktivitas investasinya sendiri, kita bisa lihat ada penerimaan dari penjualan aset tetap, ada uang muka dan juga perolehan aset tetap. Maka kas netonya kita bisa lihat sejumlah 82.392.000.000. Untuk arus kasnya sendiri, kita bisa lihat arus kas dari aktivitas pendanaan ada penerimaan pinjaman dari pihak berelasi, dari pinjaman bank, dari pembayaran pinjaman bank, ada penerimaan dari pembayaran atas pihak berelasi, ada penerimaan dari utang non-usaha, ada pembayaran atas pembiayaan konsumen.
Maka kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan kita bisa lihat 69.559 juta. Maka kita bisa lihat kas dan setara kas awal tahunnya pada awal tahun sebesar 114.154 juta dan kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar 95.987 juta. Nah, ini adalah catatan atas laporan keuangan konsolidasian untuk perusahaan ini. Seperti ini teman-teman, ada yang umum, di sini berisi Dewan Komisaris Direksi Karyawan, dan umum untuk lanjutan. Seperti ini. Jadi isinya ini adalah kepemilikan-kepemilikan. Seperti ini. Baik. Oke, teman-teman, udah selesai dari PSAK-nya dan juga analisis secara langsung laporan keuangan dari perusahaan terbuka. Semoga membantu ya, supaya bisa teman-teman bisa lebih memahami lagi apa sih PSAK itu dan pengaplikasiannya dalam real life.